Aku mau tanya kamu sesuatu, dan aku minta kamu jujur, setidaknya pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sudah membantu, sudah rela, sudah mengalah. Tapi ujungnya, kamu yang dijadikan pilihan terakhir, kamu yang dilupakan duluan, kamu yang kebaikannya dianggap sudah semestinya ada. Atau mungkin ini, saat kamu tidak ada yang mencari. Tapi saat kamu ada, semua orang tahu kemana harus datang kalau butuh sesuatu. Kalau iya, ada kemungkinan besar bahwa tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi terlalu murah di mata orang-orang di sekitarmu. Dan hari ini, kita akan bicara tentang 7 tanda yang membuktikan hal itu. Bukan untuk membuatmu marah, bukan untuk membuatmu menyalahkan siapapun, tapi untuk membangunkan kamu sebelum terlambat. Dalam filsafat Stoik, ada sebuah prinsip yang sering dilupakan. Nilai yang kamu terima dari orang lain adalah cerminan dari nilai yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Marcus Aurelius, Kaisar Roma yang juga filsuf Stoik terbesar sepanjang masa, pernah menuliskan bahwa cara orang memperlakukanmu bukanlah soal karakter mereka saja. Ia juga bicara soal batasan yang kamu izinkan atau tidak kamu izinkan untuk dilanggar. Ini bukan tentang menjadi arogan. Ini tentang memiliki standar untuk dirimu sendiri. Dan hari ini, 7 tanda ini akan membantu kamu melihat dengan jernih. Apakah selama ini kamu sudah menempatkan dirimu di posisi yang kamu layak dapatkan? Atau kamu sudah terlalu lama membiarkan dirimu diperlakukan lebih rendah dari yang seharusnya? Perhatikan pola ini dengan cermat. Ketika seseorang punya kabar gembira, siapa yang pertama mereka hubungi? Ketika mereka sedang senang, dengan siapa mereka merayakan? Dan ketika semua orang sibuk, semua opsi tertutup, semua jalan buntu, barulah namamu muncul di kepala mereka. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai convenience relationship. Hubungan yang dibangun bukan atas dasar nilai, tapi atas dasar kemudahan. Kamu ada ketika dibutuhkan. Kamu hilang dari pikiran ketika tidak. Dan kamu membiarkan ini terjadi karena kamu pikir, tidak apa-apa. Yang penting aku bisa membantu. Tapi coba tanyakan ini pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah hubungan yang hanya mengalir satu arah itu benar-benar layak disebut hubungan? Orang yang menghargaimu tidak mengingatmu hanya saat butuh. Mereka mengingatmu karena kamu berharga. Ini salah satu tanda yang paling menyakitkan, tapi juga paling sering diabaikan. Kamu sudah mendengarkan keluhan mereka berjam-jam. Kamu sudah menampung kesedihan mereka, kemarahan mereka, kebingungan mereka. Tapi ketika kamu yang sedang tidak baik-baik saja, tidak ada yang menelepon, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memperhatikan. Dalam psikologi sosial ini disebut sebagai emotional labor imbalance, ketidakseimbangan kerja emosional dalam sebuah hubungan. Satu pihak terus memberi, satu pihak terus menerima, dan yang terus memberi lambat laun kehilangan dirinya sendiri. Epictetus pernah berkata, jika seseorang tidak peduli pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin kamu percaya ia akan peduli padamu? Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Jika kamu tidak cukup menghargai dirimu untuk berkata, aku juga butuh didengar, maka orang lain pun tidak akan belajar untuk melakukannya. Perhatikan standar yang berlaku dalam hubunganmu. Ketika kamu berjanji, kamu tepati, bahkan dengan mengorbankan waktu dan energimu. Tapi ketika mereka berjanji padamu, ada saja alasannya, ada saja penundaannya, dan kamu menerimanya lagi dan lagi. Ini bukan masalah ketidakkonsistenan mereka semata. Ini adalah sinyal yang mereka baca dari sikapmu, bahwa kamu tidak akan kemana-mana, bahwa kamu akan tetap ada, bahwa kamu bisa menunggu, dan selama kamu membuktikan mereka benar, mereka tidak punya alasan untuk berubah. Standar yang kamu toleransi adalah standar yang akan terus kamu dapatkan. Bukan tentang membalas dendam, bukan tentang menghitung-hitung. Ini tentang menyadari bahwa kamu juga layak untuk dihormati, sama seperti kamu menghormati orang lain. Bayangkan ini, kamu menyampaikan pendapat, tidak ada yang merespons. 5 menit kemudian, orang lain menyampaikan hal yang sama, dan semua orang langsung setuju dan bertepuk tangan. Atau kamu memasuki ruangan,
dan tidak ada yang mengakui kehadiranmu. Tapi ketika orang lain masuk, suasana langsung berubah. Ini bukan tentang popularitas. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana caramu memperkenalkan dirimu kepada dunia? Itulah cara dunia akan memperlakukanmu. Jika kamu masuk dengan ragu-ragu, dengan terlalu banyak permintaan maaf, dengan terlalu banyak mengalah sebelum diminta, otak sosial orang-orang di sekitarmu secara otomatis akan menempatkanmu di urutan bawah. Posisimu di mata orang lain dimulai dari posisimu di matamu sendiri. Tidak adalah kata dengan dua huruf yang menyimpan kekuatan luar biasa. Tapi bagi banyak orang, kata itu terasa seperti dosa. Kamu takut mengecewakan, kamu takut dianggap egois, kamu takut hubungan akan retak hanya karena kamu sekali saja memprioritaskan dirimu sendiri. Tapi inilah yang tidak kamu sadari. Ketika kamu tidak pernah berkata tidak, nilai dari kata iyamu juga memudar. Kesediaanmu tidak lagi dianggap sebagai kebaikan. Ia dianggap sebagai kewajiban, sebagai sesuatu yang sudah pasti ada. Penelitian oleh psikolog Adam Grant dalam bukunya Give and Take menemukan orang yang tidak pernah menolak cenderung berakhir di posisi terbawah dalam hierarki sosial, bukan karena mereka tidak baik, tapi karena kebaikan mereka tidak punya batas. Kemampuanmu untuk berkata tidak adalah bukti bahwa kata iyamu berarti sesuatu. Ada sebuah penelitian psikologi yang menarik tentang persepsi nilai. Ketika kita menganggap seseorang sudah semestinya bisa melakukan sesuatu, keberhasilan mereka tidak kita rayakan, tapi kegagalan mereka sangat kita perhatikan. Inilah yang terjadi ketika kamu terlalu murah di mata orang lain. Semua yang kamu lakukan dengan baik dianggap normal, sudah seharusnya. Tapi satu kesalahan kecil langsung disorot, diingat, bahkan dijadikan bahan pembicaraan. Ini bukan hanya tidak adil, ini adalah tanda bahwa statusmu di mata mereka sudah terdegradasi. Kamu telah kehilangan privilege untuk dianggap berharga, dan mengembalikannya butuh sesuatu yang jauh lebih dari sekadar bekerja lebih keras. Butuh perubahan dalam cara kamu menempatkan dirimu sendiri. Jangan berjuang untuk diakui. Berjuanglah untuk menjadi seseorang yang pengakuannya tidak bisa diabaikan. Ini mungkin tanda yang paling menguras, tapi paling jarang disadari. Kamu menjelaskan keputusanmu, kamu meminta maaf atas pilihanmu, kamu membuktikan bahwa kamu layak kepada orang yang belum tentu kamu hormati pun. Kenapa kita melakukan ini? Karena di dalam diri kita ada rasa takut yang dalam. Takut dianggap salah, takut ditolak, takut tidak diterima. Dan rasa takut itu mendorong kita untuk terus-menerus mencari validasi dari luar. Tapi Marcus Aurelius pernah mengingatkan, kamu menderita bukan karena orang lain tidak mengerti kamu. Kamu menderita karena kamu membiarkan ketidakmengertian mereka menjadi penghakimmu. Orang yang benar-benar kuat tidak menjelaskan diri mereka kepada semua orang. Mereka tahu siapa mereka, dan itu sudah cukup. 7 tanda itu mungkin terasa berat saat kamu mendengarnya. Mungkin ada beberapa yang langsung menghantam karena kamu mengenali dirimu di sana. Tapi ini bukan tentang menyalahkan dirimu. Ini tentang memulai sesuatu yang berbeda, mulai hari ini. Seneca, filsuf Stoik dari Roma, pernah menulis dalam salah satu suratnya, mulailah dengan dirimu sendiri. Perbaiki apa yang ada di dalam kendalimu. Sisanya, serahkan pada waktu. Jadi apa yang bisa kamu mulai lakukan? Pertama, berhenti meminta maaf atas keberadaanmu. Kamu tidak perlu meminta izin untuk mengambil ruang di dunia ini. Kedua, mulai berlatih berkata tidak. 1 kali dulu, lihat apa yang terjadi. Ketiga, berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak menunjukkan niat untuk memahami kamu. Keempat, hargai waktumu sendiri, karena jika kamu tidak melakukannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untukmu. Dan yang paling penting, ingat bahwa nilai yang kamu miliki tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyukaimu. Ia ditentukan oleh seberapa kuat kamu berdiri di atas prinsip dan standar yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Seseorang yang tahu nilai dirinya tidak membutuhkan orang lain untuk mengkonfirmasinya. Kamu lebih berharga dari yang selama ini kamu sadari. Sudah saatnya kamu percaya itu. Sampai ketemu di video berikutnya.